Tidak betul kalau Partai Kebangkitan Bangsa itu didirikan oleh perorangan Nahdlatul Ulama. Karena waktu itu adalah Gus Dur, kemudian Gus Dur itu ketua umum PBNU waktu itu. Kemudian Kiai Ilyas Ruhyat itu adalah Rois Am PBNU waktu itu, dan kemudian menyatakan secara resmi bahwa PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan pada tanggal 23 itu. Meskipun demikian, Partai Kebangkitan Bangsa ini lahir asli dari rahim PBNU, tetapi visinya tidak hanya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama saja, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Karena ada prinsip bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Dan manusia Indonesia ini tidak hanya masyarakat Nahdlatul Ulama, tapi juga ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah, ada yang PNI, ada yang Kristen, ada yang Buddha dan sebagainya. Dan itu semua harus dinaungi, dan Partai Kebangkitan Bangsa wajib menaungi. Oke, silakan. Kalau seandainya PKB memang didirikan oleh NU, tapi orang NU sendiri, pendiri-pendirinya sekarang kecewa semua. Jadi apa gunanya mendirikan partai Jadi apa gunanya? Para pendiri sampai sekarang belum ada yang keluar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Mus masih tetap mendukung sepenuhnya Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur meskipun ada konflik seperti ini masih tetap Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Kiai yang sekarang masih Yoswo masih hidup, itu adalah Kiai Muhammad Muzadi, juga masih tetap Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak ada partai lain bagi Nahdlatul Ulama kecuali Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi pesannya para kiai-kiai itu, meskipun ini lahir dari Nahdlatul Ulama, tetapi pengabdiannya jangan hanya untuk NU, tetapi untuk seluruh republik ini. Tapi kan faktanya suara Anda diperoleh dominan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, dan kebanyakan berdasarkan hasil survei mereka adalah kaum Nahdien. Bisa dilihat misalnya dari Papua, demun dari NTT, perwakilan kita ada semua dari sana juga. Tetapi jumlah penduduknya memang lebih besar di Jawa Timur, tentu perolehan kursinya lebih banyak di Jawa Timur. Tetapi fakta menunjukkan orang Papua sangat sedikit yang NU, mayoritas itu adalah Kristiani, tapi tetap memilih Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian NTT juga demikian, kemudian Sulawesi Utara juga demikian, NTB yang juga sedikit NU-nya, di sana ada Nahdlatul Wathon dan seterusnya, yang non NU meskipun punya kultur yang sama, tetapi tetap memilih Partai Kebangkitan Bangsa. Dari jawaban ini saya merasakan bahwa kayaknya P3 itu memang tidak terlalu dekat dengan NU. Jadi sebenarnya menurut saya akan lebih baik kalau diskusi ini lebih kita arahkan tidak hanya sekedar mengklaim siapa yang paling NU atau siapa yang paling dekat, tapi juga lebih utama adalah siapa yang paling bisa memperjuangkan aspirasi warga NU. Itu yang penting. Nah, oleh karenanya itu harus dilihat pertama dari apa sebenarnya tujuan NU didirikan. Nah, bagaimana upaya mencapai tujuan-tujuan NU itu sebagai partai, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan NU, bagaimana P3 itu bisa mengagregasi kebutuhan, kepentingan warga NU secara khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Jadi persoalan-persoalan yang real dihadapi oleh masyarakat kita, masalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hal-hal seperti itulah sebenarnya yang lebih substantif untuk bisa kita kedepankan. Harus dipahami, Pak Lukman perlu memahami secara betul tentang NU, bahwa NU ini memang memiliki visi diniyah, visi keagamaan. Visi keagamaan ini memang untuk berlakunya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Republik ini. Tetapi yang lain harus Anda pahami juga bahwa ada visi sosial. Visi sosial inilah yang ingin diciptakan, yaitu adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah lojinawi, berkeadilan dan seterusnya. Dan itulah Partai Kebangkitan Bangsa. Tidak mungkin ada keadilan kalau kita masih membedakan suku, membedakan agama, membedakan sekte gitu. Dan NU juga suka atau bervisi perdamaian. Bahkan sekarang NU membentuk
kelompok intelektual dan ulama dunia untuk perdamaian. Nah, Partai Kebangkitan Bangsa berkepentingan untuk menciptakan perdamaian itu juga. Saya ingin melangkah seperti permintaan Pak Lukman, melangkah. Apa sih pandangan P3? Bagaimana cara menanggapi korupsi yang sudah ada, termasuk ketika ditemukan salah seorang anggota P3 yang terlibat korupsi? Jadi pengalaman sejumlah anggota dewan, sejumlah pejabat negara dan lain sebagainya itu kemudian tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi, itu menyadarkan kita semua bahwa persoalan bangsa ini yang utama yang harus diperbaiki itu adalah persoalan moral sebenarnya. Jadi oleh karenanya titik masuk dari bagaimana pendidikan moral ini bisa kita sejak dini bisa ditanamkan itu adalah melalui keluarga. Jadi P3 sebenarnya ingin menghendaki strategi bagaimana membangun bangsa ini dengan memprioritaskan keluarga yang paling kecil, kelompok masyarakat yang paling kecil, sehingga persoalan moral itu bisa ditanamkan, sehingga ke depan diharapkan praktek-praktek korupsi, bagaimana bangsa ini maju, itu tidak lalu dihambat dengan kejadian-kejadian yang kita prihatinkan selama ini. Walaupun partai dan DPR dianggap sebagai sarang korupsi dan Anda harusnya bertindak lebih dini. Saya pikir tidak sepenuhnya benar sarang korupsi seperti itu. Jadi janganlah kita mudah terjebak kepada generalisasi, pukul rata. Jadi beberapa yang ada itu hanya fenomena 1-2. Saya yakin masih lebih banyak yang baik yang menjalankan fungsi dan tugasnya. Ya. Jadi korupsi ini memang menjadi keprihatinan kita bersama. Dan Partai Kebangkitan Bangsa sejak dini, sebelum caleg-caleg ini menjadi legislator beneran, lebih dahulu diminta komitmennya, ikrar untuk siap direkol dan siap disanksi apapun kalau tertangkap korupsi. Bahkan terindikasi korupsi saja itu dia harus merelakan diri untuk direkol. Dan tidak hanya di legislatif, kader Partai Kebangkitan Bangsa yang di eksekutif pun kalau terindikasi korupsi harus dikeluarkan, harus direkol. Oke, kita bicara korupsi ya. Saya ingin bicara yang lain. Ini Anda katakan bahwa visi perdamaian adalah hal yang utama di PKB. Saya sampai sekarang ketika akhirnya diputuskan PKB menjadi salah satu peserta tahun 2009, belum pernah melihat lagi tuh Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz duduk berdampingan bersamaan gitu. Saya bertanya, ini terpaksa karena KPU dan Departemen Hukum dan HAM menetapkan itu, atau memang sudah ada islah? Jadi begini Mas, yang namanya perdamaian itu tidak harus saya berdampingan dengan Mas Alvito Dinova atau dengan yang lain atau Mas Lukman Saifuddin. Tidak itu, kita berdampingan tapi beda visi juga. Tetapi yang terpenting adalah bukan, yang terpenting adalah ketika ada konflik itu apakah menggunakan cara-cara kekerasan atau tanpa kekerasan. Partai Kebangkitan Bangsa konfliknya seperti ini, tapi tidak ada setetes darah pun yang keluar, dan itu komitmen. Kalau memecah itu termasuk kekerasan nggak? Itu adalah konflik politik, bukan kekerasan. Kalau kekerasan politik itu adalah misalnya ada adu domba antara kelompoknya Muhaimin Iskandar dengan kelompoknya Gus Dur misalnya, lalu terjadi bentrok di jalan. Ini namanya kekerasan politik, dan itu tidak dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Pengalaman Anda sebagai